Bayangkan ada seekor lumba-lumba, lumba-lumba hidung botol gitu ya, lagi berenang santai di laut lepas. Yang perairannya tenang ya. Betul. Perutnya tuh udah kenyang banget sama ikan bawal, perairannya super tenang, nggak ada hiu, pokoknya nggak ada predator sama sekali. Benar-benar di kondisi aman absolut ya. Iya, aman banget. Tapi, alih-alih menghemat energi atau istirahat, mamalia ini justru malah lompat-lompat, menembus udara, berputar, terus berselancar di ombak bekas kapal laut berjam-jam sampai dia capek sendiri. Kalau kita mikirnya pakai kacamata efisiensi evolusi kuno, itu kan bodoh banget ya. Nah, itu dia. Maksudnya bakar kalori tanpa alasan yang jelas cuma buat bersenang-senang. Tapi biologi punya cerita yang sama sekali beda soal ini. Lompatan yang kelihatannya nggak ada arah itu justru jadi kunci kecerdasan mereka. Oke, mari kita bedah topik ini. Di dunia modern sekarang, kita kan terobsesi banget nih sama metrik efisiensi dan produktivitas. Sangat terobsesi. Kita sering banget mandang aktivitas hiburan kayak nonton film fiksi, baca novel, atau main game itu sekedar kayak dessert ya, makanan penutup. Iya, kayak semacam hadiah manis aja kan? Benar, hadiah yang cuma pantas kita nikmatin setelah kita habis makan sayuran, kewajiban profesional kita. Tapi di sesi eksplorasi mendalam kali ini, misi kita tuh mau bongkar asumsi itu. Melalui tumpukan sumber dari psikologi, biologi evolusioner, sampai debat filosofis, kita mau lihat apakah hiburan itu emang cuma buang waktu? Atau justru, hiburan ini adalah sebuah vitamin biologis yang nggak bisa ditawar sama sekali untuk Anda semua. Perbedaan mendasar yang harus kita petakan dari awal tuh batas antara bertahan hidup secara harfiah dan berkembang secara optimal. Thriving gitu ya? Bertahan hidup vs berkembang, oke? Iya. Secara biologis murni, kita emang nggak bakal mati besok kalau nggak nonton serial komedi. Jantung kan tetap pompa darah ya, paru-paru narik oksigen. Betul banget. Manusia bahkan bisa bertahan hidup di dalam kotak beton kosong selama bertahun-tahun. Tapi, tanpa hiburan, kita tuh sebenarnya lagi menuju pembusukan psikologis secara sistematis. Tunggu, pembusukan psikologis separah itu ya? Sangat parah. Sistem saraf kita yang kompleks ini bakal mulai memakan dirinya sendiri. Wow. Kelelahan mental, kecemasan, hilangnya kelenturan berpikir, itu tuh bukan cuma tanda Anda kurang tidur. Itu tanda struktur mental Anda mulai runtuh gara-gara kurang asupan vitamin hiburan tadi. Berarti ini relevan banget dong sama keseharian kita. Otak manusia modern kan capeknya luar biasa nih, bukan karena dikejar harimau, tapi gara-gara harus proses puluhan email, notifikasi, gitu kan? Iya, dan menavigasi politik kantor yang rumit. Nah, kalau hiburan ini emang vitamin, lalu gimana tepatnya mekanisme biologis dari duduk diam nonton film fiksi ilmiah itu bisa perbaiki otak yang capek? Semuanya bermuara ke gimana kita mengalokasikan energi kognitif kita, spesifiknya lewat teori pemulihan perhatian atau attention restoration theory. Teori pemulihan perhatian, oke. Setiap hari Anda menghabiskan sebagian besar energi otak pakai apa yang disebut perhatian terarah. Korteks prefrontal Anda tuh kerja keras banget sebagai penjaga gerbang. Jaga gerbang buat nahan distraksi ya. Benar banget. Pas Anda harus fokus nulis laporan atau nyetir di jalanan macet, otak harus agresif ngeblokir ribuan sinyal sensorik lain. Dan ini kerja fisik yang memeras energi banget loh. Oh, pantes aja cepet letih. Hal yang sangat menarik di sini adalah saat energi buat nahan distraksi ini habis, fungsi eksekutif Anda hancur. Anda jadi impulsif, gampang marah, kehilangan logika. Masuk akal. Bisa dibilang perhatian terarah ini tuh kayak laptop kita yang lagi buka 10 program berat sekaligus kan? Kipasnya sampai bunyi keras banget karena prosesor kepanasan. Analogi yang sangat pas. Nah, pertanyaan saya nih, apakah konsep soft fascination atau ketertarikan lembut waktu kita baca novel tadi itu sekedar mode sleep di laptop atau ini benar-benar proses nyolokin laptop ke charger buat diisi daya? Menggunakan kerangka laptop Anda, itu jelas bukan mode sleep. Berada di taman atau dengerin musik, itu proses menghentikan paksa program berat tadi dan beneran nge-charge baterainya. Oh, wow. Jadi perbaikan aktif dong ya, bukan cuma rebahan kosong. Bener banget. Saat Anda terserap ke alur cerita, otak nggak perlu lagi nahan gangguan. Perhatian Anda mengalir secara organik. Di momen inilah amigdala, pusat alarm otak, berhenti produksi kortisol. Hormon stres yang bahaya itu kan? Iya, kortisol itu korosif banget kalau kelamaan di darah.
Sebagai gantinya, otak ngeluarin dopamin, serotonin, endorfin, koneksi saraf yang aus tadi mulai ditambal dan diregenerasi. Ini benar-benar merombak cara pandang kita soal orang yang ngelamun di kereta dengerin musik ya. Mereka nggak buang waktu, tapi lagi perbaiki infrastruktur saraf. Betul, biar besok prefrontal mereka nggak meledak waktu kerja lagi. Nah, mengetahui bahwa hiburan ini memulihkan otak individu, muncul pertanyaan baru nih. Mengapa kita berevolusi untuk merespons cerita, main game, atau olahraga secara spesifik? Kenapa nggak tidur aja gitu ya? Iya, bukannya tidur aja cukup. Disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Balik lagi ke lumba-lumba sama primata yang tetap main meski udah aman. Sumber kita menyebut ini sebagai laboratorium simulasi, ya. Iya, semacam sandbox evolusi. Bayangin resiko belajar di dunia nyata tanpa simulasi. Di sabana zaman dulu, kalau Anda salah milih strategi pas dikepung predator, Atau salah baca niat musuh. tepat. Konsekuensinya bukan diomelin atasan, tapi kehilangan nyawa. Evolusi mecahin masalah ini dengan bikin ruang aman buat berlatih tanpa resiko mati. Lewat permainan dan cerita itu. Bener. Waktu Anda baca novel soal pengkhianatan, otak Anda metain lanskap emosional itu seolah-olah nyalamin sendiri. Anda ngelatih refleks kognitif dari amannya sofa Anda. Wah, kita bisa nguji batas etika dan strategi tanpa beneran ditikam musuh ya. Dan simulasi bertahan hidup ini ternyata jarang yang sifatnya soliter kan? Betul sekali. Manusia purba dengerin cerita bareng di sekitar api unggun, manusia modern kumpul puluhan ribu orang di stadion olahraga. Sorak-sorak barang gitu kan? Nah, hiburan komunal ini berfungsi sebagai perekat sosial. Waktu puluhan ribu orang di stadion bersorak di detik yang sama pas gol terjadi, gelombang otak mereka beneran mulai sinkron. Gelombang otaknya sinkron. Serius? Iya, kelenjar pituiteria ngelepasin oksitosin dalam jumlah besar. Kepercayaan antar individu langsung terbangun. Tanpa hiburan komunal ini, umat manusia primitif nggak bakal punya ikatan emosional buat bangun peradaban. Berarti ini alasan kenapa isolasi sosial di era sekarang efeknya ngeri banget ya? Ngeri banget. Tanpa kegembiraan komunal, tubuh nerjemahin itu sebagai ancaman. Stres kronisnya terus-terusan merobek tubuh dari dalam. Saya baca di sumbernya, katanya efek kesepian ini sama merusaknya buat jantung kayak ngisap 15 batang rokok sehari ya? Bener, peradangan selulernya selevel itu. Makanya main board game bareng teman di akhir pekan itu sebenarnya tameng biologis buat nahan peradangan. Nah, kalau bermain dan nyari hiburan ini alami dan berevolusi bareng kita, kenapa manusia modern, mungkin juga Anda yang lagi dengerin nih, sering ngerasa bersalah banget pas ngambil waktu luang? Karena budaya kita sekarang mendewakan kerja keras tiada henti kan? Iya, makanya saya mau pushback sedikit nih. Di era modern ini kan trennya produktivitas ekstrim. Ada yang namanya monk mode, praktek motong semua stimulasi dan hiburan biar bisa kerja 14 jam sehari. Ah, iya, monk mood. Sangat populer sekarang ini. Pertanyaannya, bukankah di era yang serba berisik ini, ngilangin semua hiburan itu emang kuncinya buat capai fokus absolut dan kesuksesan? Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting soal filosofi kita. Rasa bersalah ini tuh udah ada dari berabad-abad lalu. Filsuf Prancis Blaise Pascal itu salah satu yang memandang sinis hiburan. Gimana tuh pandangan Pascal? Dia bilang manusia tuh nyari hiburan murni cuma buat pengalihan. Tabir asap biar kita lari dari penderitaan eksistensial dan realitas kematian. Waduh, lumayan gelap ya. Jadi hiburan dianggap kelemahan moral yang bikin kita nggak sukses, gitu. Menurut Pascal dan penganut budaya Husserl, iya. Tapi pandangan Yunani kuno beda banget. Mereka punya konsep skoleh, asal kata dari school atau sekolah. Oke, terus? Bagi mereka, waktu luang atau skoleh itu justru tujuan akhir kehidupan. Kerja keras itu cuma buat beli hak atas waktu luang, biar bisa nikmatin seni, teater, dan berfilosofi. Berarti mitos monk mode ini nabrak konsep itu loh. Dunia. Anedonia tuh ketidakmampuan ngerasain kesenangan kan? Betul, dan itu ciri utama depresi klinis. Kita bisa lihat buktinya dari studi soal sel isolasi di penjara. Yang ditaruh di ruang beton kosong itu ya? Iya, tanpa buku, tanpa percakapan, tanpa permainan. Tahanan di sana nggak jadi fokus kayak biksu loh. Mereka nggak dapat pencerahan. Karena otak mereka kelaparan stimulasi. Bener, otak yang lapar ini bakal nyiptain input paksa. Dalam hitungan minggu, mereka mulai halusinasi, dengar suara-suara, dan kena paranoia delusi. Sistem kognitif mereka beneran rusak tanpa vitamin hiburan. Wow, dari sini kita sepakat membuang semua hiburan itu bahaya banget.
Tapi kita harus hadapi realitas juga nih. Nggak semua rekreasi diciptakan setara kan? Setuju, ada perbedaan besar di kualitasnya. Apakah doom scrolling media sosial berjam-jam itu dampaknya sama kayak baca novel? Sama-sama namanya hiburan kan? Secara mekanis, itu beda kayak siang dan malam. Di sini, kita masuk ke konsep yang krusial banget dari sumber kita, utang hiburan atau entertainment debt. Utang hiburan. Ini istilah yang menarik. Hiburan berkualitas itu kan ngasih soft fascination yang istirahatin korteks prefrontal. Tapi infrastruktur media sosial tuh dirancang pakai algoritma prediktif. Yang tujuannya justru membypass fase istirahat tadi ya? Tepat, algoritma ini secara agresif nargetin amigdala, ngasih kejutan emosional mikro terus-terusan, banjirin sistem pakai dopamin murah kayak mesin judi. Nah ini pasti sering banget dialamin sama Anda semua. Pernah nggak sih Anda ngabisin 3 jam nge-scroll ponsel pas lagi capek, tapi setelahnya justru ngerasa jauh lebih lelah? Itu adalah wujud nyata dari utang hiburan. Kayak kita minum minuman berenergi pas capek fisik ya. Tubuh kerasa segar sesaat karena lonjakan gula. Tapi benernya nggak ada nutrisi seluler yang masuk. Bener banget, kita sekedar minjam paksa energi dari masa depan. Pas gulanya habis, kita jatuhnya lebih curam. Waktu Anda nge-scroll video pendek 3 jam, otak nggak pulih. Prefrontal Anda justru dipaksa kerja konstan. Beda banget sama hiburan aktif, kayak main catur, berkebun, atau baca fiksi tebal ya. Awalnya emang butuh usaha buat mulai. Ya, ada semacam hambatan awal yang harus dilewatin. Tapi setelah beberapa menit, kita masuk ke kondisi yang namanya flow kan. Waktu kerasa melambat, detak jantung stabil. Ini beneran memulihkan energi, alih-alih cuma mengalihkan perhatian murahan. Dan kemampuan ngebedain hiburan penyembuh sejati sama junk food konten ini adalah keterampilan bertahan hidup paling mendesak di abad ini. Wah, sesi kali ini benar-benar luar biasa. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda? Waktu yang Anda habiskan buat tenggelam dalam buku bagus, atau ketawa bareng teman di halaman belakang, itu tuh sama sekali bukan kegagalan disiplin. Bukan kelemahan karakter juga. Benar. Itu adalah tindakan perawatan biologis dan sosial yang penting banget. Hiburan bukan cuma hiasan kehidupan, tapi bumbu yang jaga plastisitas saraf dan emosi kita tetap waras. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada satu pemikiran terakhir yang cukup meresahkan. Silakan. Karena kita udah tahu bahwa konsumsi hiburan pasif itu menciptakan utang hiburan dan gagal memulihkan fungsi kognitif kita, lalu apa yang bakal terjadi pada masyarakat masa depan kita? Ketika hampir semua hiburan sekarang diatur algoritma, ya? Ya, bayangkan saat 100% hiburan didesain mesin cuma buat ngiket perhatian kita secara adiktif dan pasif. Apakah kita sedang bergerak menuju era malnutrisi kognitif massal? Malnutrisi kognitif massal itu istilah yang berat dan nyata banget. Di mana kita jadi generasi yang paling banyak dihibur sepanjang sejarah manusia, tapi ironisnya generasi yang paling kekurangan waktu istirahat sejati. Silakan Anda renungkan.